Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya nih? Pada sehat? Alhamdulillah ya, kalau sehat semoga kita selalu diberikan kesehatan biar bisa menjalankan segala aktivitasnya dengan lancar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, masih semangat ya? Biasanya kalau udah mulai siang gini udah pada ngantuk nih ya. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Oke, sebelumnya ibu akan absen dulu ya. Yang ibu panggil coba jawab hadir, oke? Oke, coba ada Syifa Fauziah Mansur. Oke, Riki Ramadan. Oke, Liana Fala hadir. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pada hadir semua. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran desain multimedia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen dan juga produk multimedia. Nah, Ibu izin untuk sebelumnya nih mohon maaf ya. Jadi kan tadi sekarang itu kita akan membahas mengenai komponen dan juga produk multimedia. Diharapkan kalian nantinya bisa tahu gitu dan juga mengerti apa aja sih komponen yang ada pada produk multimedia itu dan contoh apa saja produk multimedia. Contoh produk multimedia itu seperti apa ya anak-anak. Oke, Ibu izin share screen ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membahas mengenai komponen dan juga produk dari multimedia. Baik, nah sebelumnya nih, pada pertemuan minggu lalu kita itu sudah membahas mengenai pengertian dan juga manfaat dari multimedia, di mana manfaat dari multimedia itu sendiri salah satunya adalah untuk media menyampaikan informasi. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian dari multimedia menurut istilah? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, boleh Syifa, gimana? Oke, bagus, baik ya. Betul sekali dan terima kasih ya untuk Syifa dan ya berarti Syifa sudah belajar ya sebelumnya gitu. Dan masih ingat juga gitu ya materi tentang minggu lalu. Jadi benar anak-anak, multimedia itu adalah gabungan dari beberapa media gitu untuk menyampaikan informasi, di mana media tersebut itu disusun dari gabungan dua atau lebih komponen multimedia. Ada teks, ada grafik, audio, video, dan juga ada animasi. Nah, itu tadi sebetulnya sudah dijelaskan tuh di pengertian tadi mengenai komponen multimedia, tapi di sini Ibu akan membahasnya lebih rinci lagi ya mengenai komponen multimedia. Baik, nah yang pertama itu ada komponen teks. Nah, teks ini gitu dalam produk multimedia itu harus memiliki, baik itu kalimat gitu ya ataupun kata, itu harus memiliki makna gitu dan juga arti yang jelas gitu ya. Jadi kepadatan dan juga kejelasan arti itu di sini teks itu sangat-sangat harus diperhatikan gitu, karena dengan teks tersebut gitu ya seseorang itu bisa memahami apa sih maksud informasi yang disampaikannya itu gitu. Kalau misalkan teks yang kita gunakan salah, menggunakan istilah-istilah asing dan juga susah gitu ya untuk dicerna, nanti juga si pengguna susah menerima informasinya. Oke, lalu yang kedua di sini ada grafik ya. Nah, grafik ini bisa berupa gambar, diagram ataupun foto. Nah, grafik di sini fungsinya untuk menjelaskan suatu konsep-konsep gitu. Jadi dengan gambar di sini itu gitu, si informasi itu diperjelas lagi melalui gambar ini. Dan biasanya gitu ya, media yang membuat gambar-gambar itu lebih menarik gitu ya daripada yang hanya teks saja. Oke, lalu yang ketiga di sini ada audio ya. Nah, audio di sini dalam multimedia itu bisa berupa musik, bisa berupa rekaman suara ataupun rekaman
suara kita gitu ya, ataupun rekaman suara-suara lain yang disebut juga dengan efek-efek suara gitu. Baik, yang selanjutnya itu di situ ada video. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, video itu adalah media penyampaian informasi melalui apa? Gambar yang bergerak. Nah, video ini bisa kita ambil melalui kamera smartphone ataupun kamera digital gitu ya. Nah, video ini termasuk ke dalam komponen multimedia. Nah, yang terakhir di sini komponen multimedia itu adalah animasi. Nah, animasi sendiri adalah kumpulan dari beberapa gambar yang digerakkan. Nah, jadi jika multimedia ada komponen animasinya itu lebih dinamis lagi gitu karena bergerak gitu ya si elemen visualnya itu. Nah, animasi juga bisa digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan gitu secara real atau memvisualisasikan sesuatu yang sulit dijelaskan secara real gitu. Contohnya itu seperti kita menjelaskan peredaran darah pada tubuh manusia, kan itu kalau misalkan dijelaskan secara langsung itu sulit gitu ya karena ada dalam tubuh manusia. Nah, jadi oleh karena itu dibuatlah animasi gitu biar mempermudah menyampaikan suatu informasi tersebut dan agar informasinya itu menjadi lebih menarik lagi. Nah, jadi begitu anak-anak mengenai komponen multimedia. Apakah dipahami? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada. Nah, di next slide. Nah, di sini ada contoh produk multimedia nih. Ada brosur dan juga ada poster. Coba Ibu mau kalian analisis ada apa saja komponen-komponen multimedia dalam produk tersebut. Boleh kalian coba lihat-lihat dulu ada apa aja ya. Nanti kalau ada yang mau menjawab boleh langsung. Oke, gimana? Udah ada? Udah ada yang tahu dan mau menjawab? Oke, boleh. Siapa nih? Liana ya? Oke, gimana? Ada apa aja komponennya? Oke, bagus. Satu lagi coba. Nanti Ibu bahasnya biar sekalian ya. Boleh, Riki? Gimana? Sip, bagus. Berarti kalian udah paham ya mengenai komponen-komponen multimedia ini. Jadi betul dalam produk tersebut ada dua komponen. Ada komponen teks yang berupa tulisan-tulisan gitu ya, kalimat-kalimat, dan juga ada grafik. Di situ ada gambar dan juga ada foto. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya nih ada apa? Ada produk multimedia ya. Nah, selanjutnya itu ada produk multimedia. Nah, jadi anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai komponen multimedia, di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai produk multimedia. Produk multimedia itu ada dua ya anak-anak, dibagi jadi dua gitu maksud Ibu. Ada multimedia linier dan juga multimedia interaktif. Nah, yang pertama ada multimedia linier, di mana produk multimedia linier ini adalah produk yang hanya bisa kita nikmati saja gitu dari awal sampai akhir gitu ya, atau hanya satu arah gitu. Jadi kita hanya bisa menonton ataupun membaca saja gitu dari awal sampai akhir tanpa adanya interaksi balikan terhadap si produk itu. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu ada majalah, televisi, dan juga film, di mana kita itu hanya bisa menonton atau membaca saja gitu dari awal sampai akhir tanpa bisa berinteraksi gitu dengan produknya gitu ya anak-anak. Apakah dipahami mengenai produk multimedia linier? Oke, kalau paham coba nih Ibu mau tanya ke siapa ya? Ke Liana aja deh. Coba Liana sebutkan satu contoh deh dari produk multimedia selain yang Ibu sebutkan tadi. Ada apa lagi? Boleh sambil cari-cari. Gimana? Oke, bagus sekali ya. Berarti udah paham nih, hebat ya. Betul, koran juga termasuk ke dalam produk multimedia linier karena hanya bisa dibaca aja gitu dari awal sampai akhir ya.
Oke, selanjutnya ada multimedia interaktif. Nah, dari katanya saja sudah interaktif gitu ya, berarti apa ya? Si produknya itu bisa kita apa ya? Kita bisa berinteraksi dengan produknya itu ya. Nah, di sini dimana pengguna itu bisa mengontrol penuh gitu elemen-elemen visual yang ada pada produk itu. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti game. Nah, di dalam game ini kita bisa mengontrol gitu elemen-elemen visual. Contohnya itu kita bisa mengklik tombol-tombol, klik tombol start untuk memulai atau tombol close untuk menutup permainannya ya atau gamenya. Nah, jadi interaktif gitu. Kita bisa berinteraksi dengan produknya tersebut gitu ya. Nah, dan juga anak-anak contoh lainnya itu seperti di sini ada website dan juga multimedia pembelajaran. Oke anak-anak, apakah materi hari ini cukup dipahami? Apa ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, Ibu di sini ada tugas ya. Tugasnya adalah kalian coba mencari produk satu aja ya, satu produk multimedia boleh linear ataupun interaktif dan coba kalian analisis seperti tadi ya, analisis apa saja komponen-komponen multimedia yang ada di dalamnya, lalu kalian coba susun ke dalam PDF ya, nanti dikumpulkan ke dalam PDF dan dikumpulkan ke dalam Google Classroom. Nanti Ibu bikin assignment-nya ya. Deadline-nya 1 hari sebelum pelajaran Ibu ya. Oke, apakah dipahami tugasnya? Oke, kalau dipahami, nah ini ada satu lagi, coba kalian nanti, Ibu udah bikin di Google Classroom itu ada evaluasi untuk hari ini ya. Coba kalian isi evaluasinya soal-soal mengenai materi sekarang gitu, untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi yang Ibu sampaikan ini ya. Coba kalian isi sebisa kalian saja, deadline-nya malam ini anak-anak. Oke anak-anak, mungkin materi Ibu cukup sekian dan Ibu di sini akan menegaskan ulang atau menjelaskan kembali nih, mengulang materi lagi nih, biar kalian ingat terus gitu ya. Jadi untuk hari ini itu tadi kita membahas mengenai komponen dan juga produk multimedia, di mana komponen multimedia itu tadi ada teks, audio, video, apalagi? Ya betul, grafik dan juga satu lagi ya animasi. Dan yang selanjutnya ada produk multimedia. Produk multimedia ini dibagi jadi dua, ada multimedia linear dan juga ada multimedia interaktif. Kalau linear itu hanya satu arah gitu ya, kita hanya bisa menjadi penonton saja gitu ya, hanya satu arah. Kalau interaktif itu dua arah gitu, jadi bisa berinteraksi dengan produknya gitu ya anak-anak. Nah, kenapa sih kita harus tahu gitu tentang komponen-komponen ini? Karena ketika kita nanti membuat produk multimedia itu yang harus paling pertama diperhatikan adalah komponen multimedia ini gitu. Kalau misalkan kita udah tahu gitu ya, nanti juga komponen multimedianya seperti apa gitu, nanti ketika membuat produknya juga itu akan menjadi lebih baik gitu, sehingga nanti si penerima informasinya juga akan menerima informasi lebih baik. Oke anak-anak, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan saja. Terima kasih Ibu ucapkan ya telah ikut berpartisipasi aktif gitu dalam pembelajaran dan juga telah memperhatikan Ibu gitu ya. Oke anak-anak, terima kasih, tetap semangat belajarnya ya. Walaupun udah siang gini gitu ya, harus tetap semangat belajarnya. Terima kasih anak-anak. Ibu cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.